Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira sudah kita semuanya sudah belajar ketika dulu di bangku sekolah ya, bahwasanya gerhana itu bisa diklasifikasikan menjadi nanti 3 ya. Tetapi terjadinya gerhana itu, nah ini kan ada gambar matahari, kemudian yang di tengah itu bumi, kemudian berikutnya itu bulan. Artinya terjadinya gerhana bulan itu ketika posisi bumi itu berada di tengah-tengah, sehingga sinar matahari itu terhalang oleh bumi, sehingga terjadi peristiwa yang disebut dengan gerhana bulan. Dan gerhana bulan itu, Bapak dan Ibu sekalian, bisa diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama disebut gerhana bulan total ya. Gerhana bulan total itu terjadi ketika seluruh bayangan umbra bumi itu jatuh menutupi bulan, sehingga matahari, bumi dan bulan itu berada di dalam satu garis yang sama ya. Kalau kita lihat dalam gambarnya ini kan matahari, kemudian di tengah itu ada bumi, kemudian berikutnya itu ada bulan. Nah, di sini umbra itu wilayah gelap yang inti dari bumi itu. Nah, artinya bulan itu tidak mendapatkan sinar sama sekali karena berada di dalam satu garis gitu. Nah, sedangkan panumbra itu wilayah gelap dari bumi ini, tapi dia sifatnya itu semu, atau orang Jawa menyebutnya mendrip-mendrip itu. Artinya bulan itu masih bersinar, tetapi masih mendapatkan sinar, tetapi sinarnya itu redup. Artinya sinarnya itu tidak kuat atau tidak terang itu. Nah, ketika terjadi gerhana bulan total itu artinya bulan ini tidak mendapatkan sinar sama sekali dari matahari karena tertutupi bumi ini, sehingga mengakibatkan apa yang disebut dengan gerhana total. Kemudian berikutnya yang kedua, gerhana bulan sebagian atau parsial. Ya, kalau kita lihat di sini kan umbra atau wilayah gelap bumi secara inti. Tetapi bulan itu posisinya masih dia tidak berada di satu garis persis ya. Sehingga dia masih mendapatkan cahaya atau setengah di umbra, setengah di panumbra. Sehingga tadi mengakibatkan terjadinya gerhana sebagian atau parsial. Dan di 2 jenis gerhana bulan ini, kita yang disunahkan untuk melakukan sholat gerhana bulan. Berbeda dengan jenis gerhana bulan yang ketiga, yang disebut dengan panumbra. Ada yang mengatakan panumbral pakai L ya. Kalau bahasa Inggris memang penumbral gitu. Tapi di menjadi bahasa Indonesia sering disebut panumbra, L-nya hilang gitu. Tapi sebagian ejaan kita ada yang masih tetap memasukkan L-nya. Gerhana bulan panumbra itu terjadi ketika seluruh bagian bulan berada di bagian panumbra, sehingga bulan masih masih dapat terlihat, tetapi sinarnya bulan ini redup, tidak terang gitu. Atau orang Jawa menyebutnya mendrip-mendrip gitu. Jadi sinarnya tidak kuat, tapi redup atau suram gitu. Nah, sehingga gerhana yang semacam ini, karena piringan bulan ini, bulan kan punya piringan, Bapak dan Ibu sekalian, itu tidak orang Jawanya menyebutnya gripis, atau orang Jawa mengistilahkan dimakan protokolo, tapi itu mitos ya. Itu tentu nggak sesuai dengan keyakinan kita. Artinya bulan ini kan semakin berkurang. Tapi kalau gerhana bulan panumbra, itu piringan bulan masih utuh, hanya saja
sinarnya itu redup ya. Sehingga kalau kita coba perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, atau kita coba amati, kita mulai dari yang kiri, itu bulan purnama ya. Karena gerhana itu pasti terjadi setiap bulan purnama ya. Itu sinarnya sangat cerah atau sangat kuat ya. Kemudian kalau gerhana bulan panumbra, itu bulan itu tidak ada yang termakan gitu. Tetapi sinarnya itu redup. Ya, karena sinarnya redup dan terkadang kita nggak tahu ketika gerhana bulan panumbra itu ini terjadi gerhana atau tidak gitu. Secara kasat mata kita terkadang tidak bisa membedakan, sehingga kita tidak dianjurkan melakukan sholat khusuf, sholat gerhana bulan. Tapi berbeda dengan dua jenis gerhana yang berikutnya. Ini disebut gerhana bulan parsial. Parsial itu artinya setengah itu berada di wilayah panumbra, setengahnya itu di wilayah umbra, sehingga tadi setengah seolah-olah kehilang terlihat hilang, setengah masih utuh, sehingga tadi yang atas ini buram, yang bawah itu putih. Tapi kalau gerhana bulan total itu secara umum tadi matahari, kemudian bumi, kemudian bulan itu berada di dalam satu garis itu. Sehingga tadi bulan tidak bulan itu sinarnya tidak kelihatan. Itu yang disebut gerhana bulan total. Oke. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi intinya dalam pandangan Islam dan juga sebagaimana yang dijelaskan dalam maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah, bahwasanya kita melaksanakan sholat khusuf atau sholat gerhana itu ketika terjadi dua gerhana. Yang pertama gerhana bulan secara parsial, yang kedua gerhana bulan secara total. Adapun gerhana bulan panumbra atau panumbral itu kita tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat khusuf, karena cahaya atau sinar bulan itu sangat redup dan secara kasat mata kita tidak bisa membedakan apakah ini terjadi gerhana bulan atau tidak. Dan juga piringan bulan itu tidak ada bagian yang terpotong, kalau orang Jawa menyebutnya gripis atau apalah itu. Artinya bulan itu masih utuh gitu. Hanya saja tadi sinarnya redup atau sinarnya itu mendrip-mendrip. Sehingga pada saat terjadi gerhana bulan panumbral itu kita tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat khusuf. Yang kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat khusuf yaitu ketika terjadi gerhana bulan total atau ketika terjadi gerhana bulan secara parsial.